Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. InsyaAllah kita akan lanjut mengkaji menelaah kitab Al-Fiqh Al-Muyassar, tepatnya di kitab Az-Zakat. Kita membahas masalah zakat, dan kita kalau di buku ini masih di bab yang pertama, Muqaddimah Zakat. Dan alhamdulillah kita sampai di Al-Mas'alah Sadisah, poin ke-6, tentang hikmah min ijabi zakati wa ala man tajib, tentang hikmah pelajaran penting dari kewajiban zakat dan kepada siapa zakat diwajibkan. Dan kita fokus ke poin kedua, alaman tajibu zakatu, tentang kepada siapa zakat diwajibkan. Ai syurutu wujubiha, syarat-syarat seseorang itu wajib membayar zakat. Tajibu zakatu ala man tawaffarat fihi asyurutul atiyah. Zakat itu wajib bagi orang yang telah terpenuhi baginya syarat-syarat berikut ini. Yang pertama, syaratul awwalu al-islamu, yaitu yang pertama adalah beragama Islam. Mesti Islam dia. Kalau di sini keterangannya fala tajibu zakatu 'alal kafir li'annaha ibadatun maliyah yataqarrabu biha al-muslimu ila Allah. Tidak wajib zakat bagi orang kafir. Tapi nanti ada keterangan di bawahnya. Orang kafir ternyata di antara pendapat Pak ya, juga diwajibkan zakat. Nah, makanya kita dengar dulu. Nah, nanti ada khilaf, mereka tetap dibebani syariat zakat atau tidak, itu kan kita bahas. Nah, sekarang kita dengar dulu bahwasannya zakat tidak wajib bagi orang kafir, karena zakat itu merupakan ibadah terkait harta, di mana seorang muslim itu mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah tadi. Ibadah yang bisa mendekatkan diri diantaranya adalah zakat, dan seluruh amalan wajib itu ya takarrub. Itu media sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Wal kafiru la tuqbalu minhu ibadatu hatta yadkhula fil islami. Orang kafir itu tidak diterima darinya ibadah apapun sampai ia masuk ke dalam Islam. Sampai dia masuk ke dalam Islam. Di qaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala. Nanti mungkin ada pertanyaan Pak. Maaf, kadang ada yang masih kafir ini, non muslim, kadang mereka dermawan, suka bantu. Bahkan di beberapa wilayah ada yang cerita, yang tanya yang sampaikan ke kita, ada yang sering bangun masjid. Ada yang sering bangun masjid di beberapa wilayah non muslim ini. Mudah pula daripada orang Islam bagi Ustaz. Orang Islam minta bantuan masjid, inilah itulah, surat inilah surat itulah, ngasihnya sedikit. Tapi bos-bos tuh katanya kan, orang-orang non muslim Cina langsung datang, siap, langsung ngasihnya banyak. Pernah mengalami itu Pak? Pernah dengar? Tidak memperumit, ngasihnya banyak, tidak pula banyak regulasi, banyak tetek bengek. Itu bahasa Jawanya, bahasa apa tetek bengek itu apa namanya? Nah, neko-neko. Namanya apa? Tetek. Tak banyak ini, inilah itulah gitu ya. Tapi minta sama muslim Ustaz, udahlah ngasihnya sedikit, banyak apa? Ini itunya, gitu ya. Sama non muslim itu langsung dibantu. Berarti gimana tuh? Amalan-amalan hartanya ya, kita fokus kepada dermawannya. Kadang dia bantu, terlepas dari tendensi ada atau tidak ya, karena kondisi hati kita tidak tahu. Tapi yang kadang memang ada yang baik bantu, ada juga Pak. Yang benar bantu ada juga. Jadi kita akan bahas bagaimana nanti ketika dia masuk Islam, amalan tadi batal atau masih dia bawa atau terbawa ke dalam, atau terakumulasi atau terhitung lagi setelah dia masuk Islam. Amalan-amalan harta, kadang banyak juga mereka itu yang ada sosialnya tinggi ya, non muslim tapi punya sosial
tinggi, suka bantu atas asas kemanusiaan, atas dasar humanis, kemanusiaan dia bantu. Nanti kita bahas itu. Yang penting kalau dia ibadah tidak diterima sampai dia masuk Islam. Sampai dia masuk Islam. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulihi. Tidak ada faktor penghalang, tidak ada hal yang menghalangi mereka dari diterimanya sedekah mereka, melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Tidak ada penghalang, tidak ada penghalang yang menghalangi diterimanya sedekah mereka, melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul. Ini aja penghalangnya, karena mereka masih kafir kepada Allah dan Rasulnya. Berarti kalau sudah tidak kafir kepada Allah, berarti mafhum dari mantuk dari nas ini, berarti kalau mereka sudah tidak kafir kepada Allah dan Rasulnya, maka amalannya sedekah atau nafkahnya, sedekahnya diterima. Penghalang mereka itu karena masuk Islam. Makanya tadi ibarahnya hatta yadkhula fil Islam, sampai seorang non muslim ini masuk Islam. Tidak ada penghalang. Dia punya banyak amalan baik, dermawan, tertahan dulu sampai dia masuk Islam. Keterangannya di sini berarti syaratnya adalah masuk Islam. Syarat diterimanya ibadah bagi mereka adalah masuk Islam berdasarkan ayat tadi. At-Taubah ayat 54. Fa iza kanat la tuqbalu minhum fala faidata fil zamihim biha. Kalau ibadah seperti sedekah, terkhusus zakat ya, itu tidak diterima dari mereka orang-orang non muslim ini, maka tidak ada faedah, tak ada guna diwajibkan kepada mereka. Wong enggak diterima kok diwajibkan kepada mereka. Li mafhumi qauli Abi Bakar As-Siddiq, juga ada nanti yang dipahami dari teks, yang dipahami dari pernyataan sahabat Abu Bakar As-Siddiq terkait zakat ini khusus orang Islam. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dia berucap, hazihi faridatus shadaqah allati faradaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala muslimin. Zakat ini adalah kewajiban zakat. Ini adalah kewajiban dari sedekah zakat yang Rasul mewajibkannya kepada orang muslim. Zakat ini, syariat zakat ini, kewajiban zakat ini yang Rasul telah mewajibkannya kepada orang muslim. Tadi hadis sahih Bukhari. Jadi memang muslim. Tapi tentang zakat, pertama nanti kalau dia kita bedah dulu. Kalau dia belum Islam tapi dermawan dan tulus ya, ngasihnya tidak ada tendensi, tidak ada kepentingan lain, memang humanis, memang pengen bantu, dia suka bantu. Ini ketika masuk Islam, memang ada nanti silang pendapat di tengah para ulama, dan pendapat yang saya condong kepadanya adalah amalan mereka nanti kembali utuh. Setelah masuk Islam, amal-amal kebaikan mereka itu nanti terhitung datang dia. Berarti posisi atau dia sebelum masuk Islam tertahan dulu, Pak. Paham ya? Sebelum dia masuk Islam tertahan dulu. Misalnya dia rajin sedekah, misal contoh di masa dia non muslim, dia pernah sedekah 1 miliar misalnya, tertahan dulu pahala. Nanti ketika masuk Islam itu pahala sedekah 1 miliar datang. Itu di antara pendapat yang saya condong kepadanya, dan banyak pendapat guru-guru kita menerangkan demikian. Nah, kemudian terkait zakat, salat, zakat, rukun Islam lah, salat, zakat, puasa, haji. Apakah ibadah ini khitab syar'i, ini khusus kepada kaum muslimin saja, atau orang kafir, terutama agama samawat ya, Yahudi, Nasrani, apakah mereka juga diwajibkan kewajiban tadi? Ini menjadi perdebatan di tengah para ulama. Sama para ulama salaf dari banyak keterangan kitab-kitab mereka, kitab akidah, kemudian di beberapa keterangan ulama yang saya baca, di antara yang keterangan yang ada adalah mereka juga orang-orang non muslim. Ini memang silang pendapat lagi ya.
Nanti ada yang berpendapat bahwa orang-orang kafir ini juga diwajibkan furu'uddin, cabang-cabang agama. Diwajibkan juga mengerjakan seperti yang tadi, yaitu berzakat dan lain. Kita lihat di sini. Lakinnahu ma'azalik, akan tetapi bersama dengan hal itu, yaitu tidak diterima sedekah mereka, zakat mereka, muhasabun 'alaiha, akan tetapi walaupun demikian mereka tidak diterima ibadahnya, mereka tetap dihisab atas syariat zakat. Mereka nanti juga ditanya Allah, kenapa tidak bayar zakat? Dan saya condong pendapat yang ini. Dan ini lumayan kuat argumentasinya ya, bahwa mereka juga nanti ditanya, Pak, kenapa tidak sholat? Mereka ditanya kenapa tidak bayar zakat. Ini kalau kita pakai kaidah balaghah, maaf ya, kalau orang kafir saja tidak bayar zakat ditanya Allah, apalagi bisa nggak bayangkan, Pak? Ini kafir ditanya Allah kenapa tidak bayar zakat, muhasabun 'alaiha, dihisab juga nih kenapa tidak bayar zakat. Nanti kata para ulama, apa sih faedahnya orang kafir ditanya mereka kenapa tidak sholat, kenapa tidak zakat, kenapa tidak puasa, kenapa tidak haji? Itu untuk menentukan berapa dalam mereka masuk neraka. Paham? Mereka sudah fix di neraka, mati dalam kondisi kafir sudah fix tapi untuk menentukan, Pak, seberapa dalam nerakanya, berarti ditanyain tuh, tidak sholat dah, diantaranya, atau nanti kejahatan-kejahatan yang lain, untuk menentukan seberapa dalam nerakanya. Kalau keluar mereka nggak bakal keluar tuh. Ternyata mereka juga dihisab. Kenapa tidak bayar zakat? Li'annahu mukhatabun bi furu'i syari'ati 'ala sahih. Ini menandakan khilaf. Karena mereka atau orang kafir ini dia dikhitab atau dia juga mendapat seruan syariat dari Allah Ta'ala dan Rasul tentang cabang-cabang syariat, hukum-hukum syariat tadi. Mereka juga dibebani syariat, yaitu sholat, zakat, puasa dan haji ala sahih, menurut pendapat yang kuat di dalam kitab Al-Fiqh Ma'al-Yasar. Syekh Shalih Fauzan dan juga banyak ulama menyatakan demikian juga. Ternyata mereka juga ditanya kenapa tidak sholat, kenapa tidak zakat. Apalagi seorang muslim, orang kafir aja ditanya nanti kenapa tidak sholat, apalagi seorang muslim. Itu luar biasa ya. Nah, ini yang pertama, syarat wajib zakat yang pertama, agamanya adalah Islam. Dan ini menarik. Kalau menariknya, kalau itu kewajiban yang lain, misalnya diambil rukun Islam, sholat, puasa, haji, itu syaratnya biasanya Islam balik berakal. Rata-rata itu Islam balik berakal, mau nikah Islam balik berakal. Tapi untuk zakat cukup Islam saja. Menandakan apa, Pak? Yang tidak baligh kalau punya harta secara data wajib zakat. Yang tidak berakal selama Islam punya harta secara data wajib zakat. Beda dengan sholat. Sholat wajib balik berakal. Nanti balik berakal itu istilahnya mukallaf. Istilah fikihnya adalah mukallaf. Toharoh misalnya, wudu, azan, segala macam. Rata-rata permainannya di sana. Islam balik berakal. Atau nanti lebih ringan di bawah balik nanti usia tamyiz. Tapi kalau kayak sholat itu Islam balik berakal. Puasa itu Islam balik berakal. Haji Islam baligh berakal. Dalam arti apa? Kalau belum baligh, belum mimpi basah, itu sederhana cirinya, maka tidak wajib sholat. Tidak wajib sholat. Belum diberi beban syariat. Tidak sholat dia tidak ada dosa, Pak. Tidak ada dosa. Tidak puasa tidak ada dosa. Tidak berakal, sedang ada gangguan akalnya, tidak connect diajak berbicara, tidak bisa menalar, ya maka tidak wajib mengerjakan sholat, puasa, demikian juga haji. Beda kan? Tapi untuk zakat cukup Islam. Cukup Islam. Karena kita berbicara data. Baik sekalipun punya harta wajib zakat. Maaf ya, gangguan akal sekalipun punya harta wajib zakat. Pernah ada, Pak? Kita pernah dipanggil ke rumah orang kaya,
Itu orang-orang kaya, karena bapaknya kaya. Ketika kita terangkan syarat wajib zakat ini, mereka kaget. Kenapa Pak? Karena mereka itu jajannya besar. Jajannya apa? Masih sekolah SMP itu jajannya kita ketemu tuh usianya udah 40 lebih. Udah pada 40-an ya. Tapi mereka itu dari SMP jajannya itu sudah puluhan juta. Bisa nggak bayangkan? Dan itu kan habis, punya tabungan masing-masing. Berarti mereka dari kapan harusnya bayar zakat, Pak? Kalau seperti itu Ustaz, kayaknya kami SMP udah wajib zakat Ustaz. Iya atau tidak? Sampai usia 40. Sampai usia kita ketemu. Berarti berapa tahun loss nggak bayar zakat, Pak? Sekali lagi, Pak, yang kasihan siapa? Fakir miskin. Nah, inilah masalahnya. Harta mereka itu ada di tangan orang kaya. Ini masalahnya. Bayangin. Kan ada ya Pak ya, anak-anak yang jajannya besar, yang suka dikasih orang tuanya banyak gitu ya. Kadang habis, kadang tidak habis. Kadang sudah diajari nabung. Ada ya sudah diajari nabung, dia udah punya dia tabungan sendiri. Udah banyak. Nah, tentu menyesuaikan ya, nisab menyesuaikan tahunnya. Sekarang aja emas tinggi, efek perang ya. Kalau sebelum perang Gaza dengan Israel, naiknya emas itu terukur, ya atau tidak Pak? Bisa disebut stabil lah naiknya emas itu. Naik sih, cuma apa? Tapi kan ngeri drastis sekali kemarin efek perang itu ya, langsung apa? Terasa ya, langsung drastis naiknya. Sebelum itu kan naik sih, cuma terukur. Maksudnya tuh enak, stabilnya bisa terukur. Nah itu dibayangin. Kecil dia, usia 5 tahun misal. Usia 3 tahun mungkin orang kaya, relasinya kaya, jadi anaknya itu kalau lebaran itu Pak, THR-nya besar-besar. Pergi ke omnya ngasih 1 juta, ke sini 1 juta. Setiap yang ketemu ngasih 1 juta. Wah, itu circle orang tuanya, ya kan, kalangan bos-bos. Berarti kan anak kecil udah punya banyak tabungan dia. Habis Idul Fitr tabungannya udah puluhan sampai ratusan juta. Sudah berarti dia sudah kena zakat. Kalau secara data hartanya menyentuh nisab, kemudian nanti mengendap setahun, maka dia wajib zakat. Ini menarik. Beda dengan rukun Islam yang lain, itu mempersyaratkan balik dan berakal. Untuk zakat cuma Islam saja, menandakan yang tidak balik wajib zakat. Kalau ada harta yang tidak berakal pun wajib zakat. Kalau ada harta, nah, itu menandakan ini sangat perlu diperhatikan zakat ini. Karena regulasinya seperti tadi, beda sendiri dia dengan amalan-amalan yang lain. Kemudian syarat yang kedua, hurriyatu fala tajibu zakatu 'alal 'abdi wal mukatabi wa tajibu zakatuhu 'alaihi. Yang kedua merdeka. Jadi kita banyak yang merdeka ya, merdeka. Maka tidak wajib zakat bagi seorang budak tulen, atau istilahnya budak mukatab juga tidak wajib zakat. Budak tulen, ada pula budak mukatab. Kalau budak al-mukatab ini budak yang dia membuat perjanjian dengan tuannya untuk menebus dirinya, sehingga dia nego sama tuannya, bos, saya kalau bisa nyicil diri saya, kasih merdeka dong. Kasih apa? Kasih merdeka dong. Siap katanya. Nanti ditentukan harganya berapa besaran cicilannya per tahun, sehingga dia kalau lunas nyicil dirinya merdeka. Luar biasa. Sekarang sibuk leasing, cicil motor, cicil rumah. Orang dulu nyicil dirinya. Nyicil apa? Nyicil dirinya biar bisa apa? Merdeka. Kalau merdeka dia bisa beribadah maksimal kepada Allah Ta'ala. Itu budak. Kalau dahulu memang marak perbudakan, karena di zaman itu memang seperti itu. Bangsa-bangsa lain juga memperbudak manusia, bahkan lebih parah. Nyaris ya, bangsa-bangsa lain itu menganggap budak itu tidak lebih dari binatang dahulunya. Datang Islam juga implementasikan budak, tapi dengan aturan yang luar biasa, memanusiakan manusia. Itu Islam. Datangnya Islam, regulasinya tentang budak luar biasa. Sementara di belahan benua lain, kerajaan lain, peradaban lain yang sudah memperbudak manusia, dan itu seperti dianggapnya sudah seperti ini. Mungkin tidak dianggap manusia. Nah, Islam juga ada, tapi dengan
tata cara yang bagus. Di zaman dahulu, di zaman masih ada perbudakan, kadang seorang muslim itu Pak, ketika dia punya unit usaha, daripada mencari karyawan, lebih mending beli budak. Kalau karyawan digaji, ada jam kerja. Kalau budak itu tidak digaji, cukup diberi makan dan tempat tinggal, makan, pakaian, tempat tinggal yang layak, dan tidak ada gaji. Jadi dahulu itu kalau kita ilustrasikan, misalnya ada sahabat atau ada generasi setelahnya, mereka biasanya dulu budak itu dipajang di pasar-pasar Pak, karena nanti beberapa pasar khusus itu melelang budak. Jadi sembari jalan sambil nyari ikan, daging, itu nampak ada orang jual budak, bisa juga beli. Itu nanti misalnya penerapannya kadang dia punya 10 budak laki-laki, kemudian pagi disuruh kerja serabutan, apa aja yang bisa dia kerjakan yang penting halal. Nanti sore kan 10 orang itu bawa hasil, itu store kepada apa? Store kepada tuannya, sampai seperti itu. Jadi tuannya bisa goyang-goyang kaki, passive income. Bisa dipahami? Nah, itulah yang diterapkan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Dia punya satu orang budak yang pergi pagi, setiap sore itu biasanya nanti bawa entah itu makanan atau minuman, dikasih kepada tuannya Abu Bakar As-Siddiq. Biasanya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu ketika mau menyantap bawaannya, entah makanan, minuman, biasanya tanya dulu, ini sumbernya apa? Bisa dipaham Pak ya? Jadi tiap sore budaknya itu datang bawa entah makanan, entah minuman yang bisa dikonsumsi sahabat Abu Bakar. Nah, itu yang disuruh kerja. Biasanya itu tanya terus, ini sumbernya halal atau tidak. Pernah suatu masa di satu hari kebablasan, sahabat Abu Bakar kelupaan tanya, tidak tanya. Pernah di satu hari tidak tanya. Kemudian datanglah dia bawa, ada yang makanan, ada minuman ya, dibawain. Sahabat Abu Bakar langsung menyantap. Kebetulan hari itu tidak tanya. Biasanya sebelumnya apa Pak? Tanya terus. Kebetulan hari itu tidak tanya. Setelah selesai dimakan, disantap, baru budaknya berbicara, wahai tuan, tahu nggak dari mana sumbernya? Ini iseng juga ya, baru tanya, tahu nggak dari mana sumbernya? Gimana itu ceritanya? Ini terjemahan bebas saja ya. Gimana itu ceritanya? Kemudian budaknya itu cerita dulu di masa jahiliyah dia pernah acting pura-pura jadi dukun. Acting pura-pura jadi, ini menandakan zaman sekarang Pak, dukun tuh banyak acting saja Pak. Ini contohnya, acting pura-pura jadi apa? Orang pinter ya. Orang pinter ya, nak mau dibilang dukun, tapi apa Pak? Orang pinter gitu ya. Berarti kliennya apa? Dukunnya orang pintar, kliennya apa? Jadi dia cerita, dulu dia pernah acting jadi dukun ini. Dapat klien Pak, dapat apa? Ada pula kliennya. Cuma kliennya dulu tidak bayar, lupa Pak. Kemudian dia sudah Islam, ikut sahabat Abu Bakar, sudah beramal, sudah selang beberapa tahun berlalu, ketemu sama mantan kliennya tadi. Ketemu, mungkin manjur ya, jadi bayar. Dulu belum bayar jasa perdukunan, bayar, dapat uang, dibelikan apa? Saya lupa dia nyata makan atau minuman. Ada mengatakan minuman ya, dua minuman, susu misalnya, dikasih kepada sahabat Abu Bakar. Langsung Abu Bakar sontak ya, langsung mencongkel kerongkongannya, kemudian memuntahkan seluruh, karena dia tidak redo masuk setetes pun dari minuman atau sekerat, secuil pun dari makanan yang itu bersumber dari sesuatu yang haram. Langsung dicongkel, dimuntahin seluruh. Itu kisahnya seperti itu. Jadi budak seperti itu. Budak ini tidak wajib zakat. Tidak wajib zakat. Bahkan zakat budak ini wajib dibayarkan tuannya. Kalau itu seperti zakat fitr, maka tuannya yang bayar. Jadi dia tidak. Berarti syarat kedua merdeka. Ini di kita tetap dibuat ya, tapi di Indonesia mayoritas merdeka. Kemudian syarat yang ketiga dari bayar zakat adalah milkun nisabi milkan taman mustaqirran. Milkun nisab milkan taman mustaqirran.
Syarat yang ketiga adalah memiliki nisab. Memiliki nisab dengan kepemilikan harta yang sempurna dan stabil. Jadi memiliki nisab dengan kepemilikan milkan taman, kepemilikan yang sempurna dan mustakir dan dia stabil. Jadi memang memiliki nisab dan kepemilikannya itu sempurna. Kepemilikan sempurna itu diterangkan sama ulama, milkut tam itu nanti milkul raqabah wa milkul yad istilahnya. Ada kata sempurna, kemudian ada kata stabil. Sempurna ini kata ulama ini milkut tam kalau bahasa Arabnya, milkul raqabah wa milkul yad. Ada dua disebut sempurna. Pertama milik sendiri, milik pribadi. Kemudian dikuasai. Milkul yad dikuasai. Ini Pak. Jadi harta kita itu disebut sempurna. Pertama milik pribadi, yang kedua dikuasai. Apa makna dikuasai? Dikuasai ini kapanpun kita butuh kita bisa akses. Contoh harta yang punya kita tidak dikuasai yaitu piutang macet. Apa contohnya Pak? Piutang uang kita dipinjam orang, uang kita yang punya. Cuma mintanya susah. Susahnya minta ampun, mintanya susahnya minta ampun. Wah, kan gitu. Aduh, susahnya minta ampun. Sampai-sampai capek minta apa? Kan gitu ya. Capek nanti besok. Karena karakter orang zalim itu dia suka menunda. Sampai kitanya jenuh, sampai kitanya apa? Sampai kita capek minta. Nanti besok sampai kita pun capek minta, akhirnya tidak minta lagi. Ya atau tidak? Maka harta tadi memiliki nisab, yang itu nisab itu sempurna milik dia, dalam arti milik pribadi, kemudian dikuasai, memang di dalam penguasaan dia, dan nanti kondisinya stabil, nisab itu stabil, karena nanti kalau dia hartanya fluktuatif, naik turun itu nanti masuk ke ranah khilaf. Tapi kalau stabil dia sepakat ulama, itu ngendapnya itu nisabnya itu stabil. Nah nanti masalah kepemilikan sempurna ini Pak, pernah saya ditanya, kapan itu ditanya ya? Saya pernah ditanya pas di suatu kajian. Jadi ada harta warisan orang tuanya belum dibagi, sudah bertahun-tahun, tapi banyak. Harta orang tua banyak belum dibagi bertahun-tahun, dizakati atau tidak? Nah, itu pertanyaannya Pak. Harta warisan belum dibagi, mungkin 10 tahun belum dibagi, dizakati atau tidak? Nah, kita lihat kira-kira harta waris yang belum dibagi itu milik sempurna atau tidak Pak? Tidak. Siapa yang memiliki? Kan belum ada yang memiliki. Bisa paham sampai di sini? Kan belum dimiliki. Namanya al-mal al-musya', harta yang berkongsi, tapi tidak jelas mana porsi kita, mana bagian kita, berapa bagian kita. Yang ini tidak kena, berarti itu tidak milkut tam, tidak dimiliki pribadi, tidak dikuasai. Jadi itu tidak kena zakat. Harta tadi tidak kena zakat. Tapi nanti fatalnya apa? Dalam Islam harusnya seketika ada yang meninggal, maka harta waris itu langsung turun waris. Sehingga apa? Nanti yang bayar zakat itu adalah ahli waris. Dengan porsi dia masing-masing, bisa saja dia gabung dengan harta dia sendiri-sendiri. Sehingga dialah yang ngurus zakat sendiri-sendiri. Kalau itu hartanya besar dan ada zakatnya, yang wajib bayar zakat adalah ahli waris. Ini termasuk kesalahan, dampak dari menunda pembagian waris. Bisa dipahami? Misalnya anaknya bertiga,
ada aset warisan orang tua itu miliaran. Udah jelas ini Pak, miliaran dibagi 3, udah jelas kena zakat mereka ini. Bisa dipahami? Oh ini 10 tahun tidak dibagi, berarti kan tidak bayar zakat 10 tahun. Tidak bayar zakat dia 10 tahun Pak. Padahal kalau 10 tahun yang lalu dia terima waris tadi, wah itu dia bayar zakat terus tuh. Karena dapat warisan skala besar. Setidaknya 1 miliar mereka dapat masing-masing, per 3 misalnya. Nah, itu dah bayar zakat terus. Nah, sekali lagi Pak, yang jadi korban siapa? Fakir fakir miskin. Jadi nanti diantara kesalahan zakat ini Pak, pertama tidak bayar zakat. Pertama tidak bayar zakat, yang dirugikan fakir miskin. Yang kedua nanti sudah bayar zakat sih, cuma belum totalitas. Dalam arti ada beberapa item zakat tidak dimasukkan, sehingga minus. Harusnya bayar 20 juta, tapi bayar zakatnya 10 juta. Karena ada item yang dia tidak hitung, sehingga turun drastis. Kalau dia masukkan itu niscaya dia besar bayar zakat. Ini yang kedua. Ini kodo zakat semuanya, wajib kodo. Wajib kodo. Yang ketiga ini nih, orang-orang yang telat bagi waris. Padahal kalau waris langsung dibagi, dia bayar zakat. Dia bayar zakat. Niscaya anak-anak bayar zakat. Tapi karena tidak dibagi, anak-anak nggak bayar zakat jadinya. Nah, makanya nanti keterangan, intinya ada 2 nanti pendapat di mazhab Syafi'i sama mazhab Maliki. Syafi'i ya, mu'tamad di dalam mazhab Syafi'i, katakanlah 10 tahun warisan ini belum dibagi. Di mana kalau dibagi, dipecah kepada ahli waris, ini pada bayar zakat ahli waris. Maka 10 tahun tadi zakat itu dihitung. Dalam arti ketika langsung dijual 10 tahun kemudian dijual dia, kan di share uangnya, nanti dibagi kepada ahli waris, langsung bayarkan zakat dari harta itu akumulasi selama 10 tahun. Karena kalau orang tuanya langsung meninggal Pak, kita coba berlogika kita. Ini kalau orang tuanya pas meninggal langsung diproses turun waris, bayar zakat nggak anak-anaknya Pak? Bayar. Tapi karena 10 tahun dianggurin, tidak kena zakat, maka ketika meninggal nanti kena zakat 10 tahun. Itu pendapat yang paling hati-hati dari mazhab Syafi'i. Jadi khilafnya nanti dengan mazhab Maliki. Normal ya, fikih itu ya penuh khilaf. Kalau mau yang ringan nanti mazhab Maliki nanti. Mazhab Maliki ya 10 tahun itu dianggap aja zong. Dianggap apa? Zong, nggak ada dianggap. Nanti pas dia terima lah hitung haul baru. Baru. Ditunggu nanti nisab baru, haulnya haul baru. Tapi kalau mazhab Syafi'i enggak, yang 10 tahun tadi terhitung. Kenapa? Punishment karena telat bagi waris. Nah, itu dampaknya. Misalnya orang punya tabungan, baru punya tabungan 100 juta. Orang tua meninggal sebulan lalu, atau warisan banyak. Sekiranya dibagi Pak, dia dapat mungkin langsung bisa rekeningnya bisa di angka 600 juta. Sehingga dia bayar zakat itu 600 juta di atas nisab. Bayar zakat dia tahun ini. Mungkin tahun besok masih bayar zakat dia itu kalau masih ada. Tahun besok lagi mungkin 3 tahun berturut-turut dia kena zakat terus, karena uangnya masih bisa saja stabil atau bahkan nambah karena dia juga kerja. Tapi karena warisan nggak dibagi, dia nggak bayar zakat jadinya. Paham nggak maksudnya? Sekali lagi yang jadi korban siapa? Fakir miskin. Mungkin kalau kaum muslimin di Indonesia ini benar bayar zakatnya Pak, nggak perlu MBG itu Pak. Nggak perlu apa? MBG nggak perlu. Kalau yang kaya-kayanya benar bayar zakatnya, disalurkan dengan benar ya, tariknya benar, penyalurannya benar, sehingga terrealisasi dia ada keberkahan, ada keberkahan, akan ada pertolongan Allah. Kenapa? Karena menunaikan syariat, nah, itu luar biasa, terbantu karena kalau negara itu hancurnya karena riba, karena hutang riba itu memang yang menghancurkannya, dampaknya besar. Kita tuh disuruh bayar bunganya saja. Kita tuh disuruh bayar bunga. Jadi apa namanya internasional tuh IDF, apa namanya IMF. Iya, Indonesia berhutang kepada IMF. Kemudian IMF kan menerapkan bunga.
Kemudian bagaimana cara bayar hutang itu yang bunganya besar? Maka disuruh tarik pajak dan naikkan pajak biar bisa bayar bunga. Ujungnya seperti itu. Ujungnya seperti itu. Makanya pajak makin lama kan ya kan, kalau utang banyak lunas, akhirnya pajak dia apa? Digenjot. Akhirnya pajak apa? Digenjot. Ya biar bayarin bunga tadi Pak. Selalu riba itu memberikan dampak. Misal perusahaan, misalnya perusahaan apa contohnya, perusahaan plastik misalnya, modalnya pinjam ke bank, berarti kan dia kalau nyicil modal tadi pasti ada bunga. Pengusaha tidak mau rugi Pak, bunga itu dia tidak mau bayar, dimasukkan kemana? Dimasukkan kepada harga pokok produksi, paham maksudnya? Sehingga naik modal, naik harga jual. Nanti kalau harga jual naik, yang susah beli siapa? End user, pengguna terakhir. Maka yang bayar bunganya siapa Pak? Yang nolongin dia bayar bunga cicilan siapa? Pengguna terakhir. Itulah yang dinamakan inflasi itu. Riba itu sebab inflasi. Mereka tidak mau. Pengusaha itu tidak mau. Dia dimintain bunga, ya udah bunga dimasukin ke biaya pokok produksi. Dia dipaksa bayar pajak, pajak dimasukkan bebannya kepada biaya pokok produksi sehingga harga jadi naik. Harga-harga kan gitu ya. Kalau pajaknya stabil atau bahkan negara yang pajaknya kecil, harga-harga barang di sana murah. Tapi yang pajak-pajak besar, harga barang-barang langsung jadi mahal. Karena tadi produsen tidak mau bayar pajak sendiri, pasti dibebankan kepada pengguna. Yang kena siapa? Bukan pengusaha tadi yang pusing siapa? End user. Inilah dia para karyawan, mayoritas yang beli-beli di akhir. Inilah yang merasakan dampak daripada inflasi tadi. Wallahu a'lam. Itu azan ya. Azan dulu kan begitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alal
حي على Bismillah, kita lanjut sedikit, kemudian masuk tanya jawab. Jadi pada malam ini kita membahas syarat-syarat sah zakat. Di sini ada 4, tapi kita baru bahas 3. Yang pertama Islam, yang kedua merdeka, yang ketiga adalah memiliki nisab. Tapi kepemilikan yang sempurna. Mana kepemilikan sempurna itu? Pertama milik pribadi, yang kedua dikuasai. Mana dikuasai itu ya kapan ingin pakai kita bisa akses. Itu tanda kita kuasai. Tanda kita kuasai. Nanti contoh apa sih contohnya Ustaz? Punya kita tapi kita tidak kuasai. Ya tadi Pak, warisan yang belum dibagi. Punya gitu, tapi tidak bisa minta itu. Ditahan-tahan. Ada tidak seperti itu Pak? Ada atau tidak? Ada. Dia udah punya. Banyak ya Pak? Tidak 1-2 yang sampai ke kita kisah orang-orang yang warisan orang tuanya besar. Banyak. Sementara dia diuji Allah susah hidupnya, tapi susah mintaannya. Ini benar-benar kezaliman di atas kezaliman. Ada yang tahan-tahan, dia punya harta, sementara susah, tidak bisa ambil. Ini pedih itu Pak, pedih atau tidak? Pedih. Nah, sama lah sederhananya, kita punya uang, kita susah, diuji di ekonomi susah, dan kita punya tabungan di bank 200 juta misalnya, tapi kita tidak mau narik, dipersulit. Wah, itu gimana rasanya? Greget, mau enggak Pak? Ada uang itu, kita susah, uangnya ada, tapi kok mau ngambil susah, ditahan, dihalangi, luar biasa. Kezaliman di atas kezaliman. Makanya dipersyaratkan dimiliki pribadi, kemudian dikuasai. Dikuasai itu kapan pengen bisa akses, kemudian kemudian harus stabil. Itu tadi masalah kepemilikan nisab. Dan item zakat yang pernah kita bahas itu seluruhnya punya nisab. Zakat mal, zakat perdagangan, pertanian, peternakan, pertambangan, zakat harta korun kemarin kita bahas. Jadi semua punya nisab. Semua punya nisab. Zakat yang tidak punya nisab itu Pak, zakat profesi ya. Zakat apa? Zakat profesi. Nisabnya apa? Ada sih nisabnya. Gaji berapa? Gaji kata-katanya 5 juta sudah ditarik Pak, benar Pak? Semua. Itu kan tidak punya nisab Pak. Paham tidak sampai di sini? Beneran 5 juta sudah ditarik, ini zakat profesinya. Katanya swasta juga. Ada swasta ditarik juga zakat profesinya. Ada yang cerita ke kita, pegawai ya, ada yang swasta juga. Itu baru apa nisabnya? Paham ya? Sementara pelopor zakat profesi itu Syekh Yusuf Qardawi, beliau pelopor, beliau adalah penggagas di kitab zakat kontemporernya ada. Kemudian beliau lah mengangkat jurnal di kancah internasional, canangan ya, agar ada namanya zakat profesi ini. Beliau lah kita sebut pelopor lah ya, akhir zaman. Padahal beliau, ini kita tidak boleh berburuk sangka. Padahal beliau Pak, latar belakang kenapa beliau kok menerapkan zakat profesi itu, beliau melihat fenomena di Mesir, dan mungkin dia di Qatar juga lihat, dia kan juga bermasalah di Mesir, nanti tinggal di Qatar. Dia melihat banyak di situ pegawai-pegawai yang gajinya besar tidak bayar zakat.
susah. Maka dia punya cadangan agar pegawai-pegawai ini Pak payroll saja zakatnya. Paham sampai di sini Pak? Karena gaji-gaji besar itu pada nak bayar zakat. Maka kalau bisa Pak payroll, langsung masuk gaji langsung potong apa? Masuk tanggal 1 langsung potong, tanggal 1 langsung potong. Cuma Syekh Yusuf Qaradawi ini di kitab beliau ada, ini seorang pelopor zakat profesi. Beliau tetap pakai nisab Pak. Nisabnya apa? Mengacu kepada emas. Berapa emas 1 gram kali 85? 200 berapa kemarin? 230. Kita ngitung 230. Berarti Pak, ASN itu kalau gajinya 250 juta sebulan, potong biaya hidup 20 juta, sisa berapa? 230. Baru tarik zakat 2,5%. Bisa dipahami? Baru ditarik zakat 2,5%. Itu mana apa-apa dalam Islam Pak. Gajinya 260 juta, biaya hidup 30 juta, rata-rata sisa 230. Itu kan nisab. Langsung potong 2,5% per bulan Pak. Nisab tidak. Haul harusnya Pak, harusnya. Tapi kan ini kondisi kalau yang tadi gimana tuh ditarik per bulan. Nanti pandangan mayoritas ulama diperbolehkan. Nanti ada pembahasannya. Kita belum sampai pembahasannya. Cuma dengan catatan gajinya berapa tadi? 270 juta, 260 juta sebulan. Ini yang versi Dr. Yusuf Qaradawi, ini versi dia. Sebagaimana masyhurnya beliau lah pelopor zakat profesi. Itu regulasi dia, tetap mengacu kepada nisab. Tapi di Indonesia tidak tahu nisabnya pakai apa. Gaji 5 juta, potong 2,5%. Masya Allah. Tadi itu kan gaji yang 270 juta. Yang memang nabungnya itu, sisanya itu ya 230, itu langsung bersih gajinya. Baru dipotong 2,5%. Bisa dipahami? Itu contohnya. Tapi kalau di Indonesia enggak. Gaji 3 juta udah dipotong juga Pak. Luar biasa. Dipaksa dermawan. Ini gaji 3 juta itu luar biasa. Itu kan tidak langsung net. Tidak langsung apa? Maka kalau saya pandang pribadi Pak, zakat profesi ini pajak profesi cocoknya Pak. Pajak profesi. Kalau zakat ngenes banget gitu. Orang gaji 3 juta boro-boro bayar zakat. Bisa-bisa dia mustahik. Bisa-bisa dia apa? Dia dapat zakat, minta zakat bisa-bisa dia. Kan 3 juta, tergantung anaknya berapa. Udah usia berapa, bisa-bisa per bulan itu apa? Minus. Kalau minus dia itu dapat zakat, dipaksa bayar. Ini gimana? Orang gaji 5 juta Pak, bisa nggak minus per bulan? Bisa. Banyak anaknya udah ada yang kuliah, mondok aja lah, berapa biaya mondok untuk anak dimatikan? Semester bulanan, uang bulanannya, uang makannya. Rata-rata lah pondok 1.200.000 misalnya, jajannya. 2 di pondok bisa. Bahkan gaji 10 juta itu bisa ngos-ngosan ya atau tidak? Bisa. Ini 3 juta, 3 juta dipotong juga. Ada yang bilang 3 juta aja kan Ustaz. Tuh. Ini bisa-bisa dia nggak wajib zakat Pak, tapi apa? Wajib menerima berhak terima zakat. Itulah ironisnya. Jadi lebih tepatnya ini kepada pajak profesi, bukan zakat profesi. Karena semuanya punya nisab. Kalau mau terapkan zakat profesi, ada Syekh Yusuf Qaradawi, ya terapkan yang seperti tadi. Middle high. Ya, kalau dalam dunia kerja ASN itu apa? BUMN apa? Middle high. Levelnya menengah ke atas, excellent. Itu baru gaji-gaji besar. Yang bawah itu, apalagi bawah-bawahnya, nauzubillah, semua nauzubillah. Wallahu a'lam. Mari tanyakan silakan. Ada? Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagus pertanyaan Bapak. Bagaimana dengan kejahatan
yang sebelum masuk Islam. Nanti ada hadis dari Nabi SAW, kejahatannya ketika dia masuk Islam itu dihapus. Itu keuntungan masuk Islam. Ada di innal Islam hadamu, Islam itu menghancurkan semua bentuk-bentuk kejahatan. Cuma nanti kejahatan dia sebelum Islam dibagi dua, Pak. Ada kejahatan dia itu tidak berkaitan hak orang lain. Ada kejahatan yang tidak berkaitan hak orang lain. Ada kejahatan berkaitan hak orang lain. Contoh kejahatan berkaitan hak orang lain, sebelum Islam dia banyak merampas tanah orang. Maka ketika masuk Islam dia bertobat kepada Allah, dengan masuk Islam dosanya diampuni. Cuma dia tetap berkewajiban mengembalikan semua rampasan tadi, karena bentuk dosanya berkaitan dengan hak orang. Mungkin sebelum masuk Islam dia korupsi, itu hak orang lain, atau dia merampas atau nyerobot tanah. Kalau hak orang lain, masuk Islam dia kembalikan hak orang lain tadi. Tapi ada pun dosa-dosa maksiatnya lain, dia tidak pernah sholat misalnya, maaf berzina misalnya, dosanya tipenya apa, berzina, itu tidak terkait hak orang lain juga. Itu dia bertobat kepada Allah, itu dia masuk Islam, itu sudah tobat yang paling luar biasa. Itu dosa-dosa diampuni kalau dia tulus masuk Islam. Pahala tercatat, dosa diam. Itu ada keterangan dari Nabi alaihi salatu wasallam. Wallahu a'lam. Yang lain silakan. Taib. Ada non muslim bikin masjid. Dia berdonasi bikin masjid. Kadang dari prinsip non muslim itu, Pak, ada namanya apa, 10 apa namanya, 10. Maksudnya itu hasil keuntungan itu 10% dia harus untuk kegiatan sosial. Kadang ada yang bangun masjid, dia bangun masjid, boleh nggak? Atau dia donasi ke masjid, boleh nggak kaum muslimin sholat di masjid itu? Jawabannya boleh, dengan syarat. Dengan syarat dalam arti memang non muslim tadi memberi donasi untuk masjid itu putus, lepas, dia tidak ada request apapun. Memang murni ngasih, langsung pindah tangan. Jadi pahami? Memang dibangun sama dia, Pak, lepas. Bisa paham lepas ya? Dia nggak ada request apapun, promote apapun, tidak ada. Udah lepas. Memang kaum muslimin kelola secara penuh, tidak diatur-atur lagi, tidak di persyaratan lagi. Itu boleh. Sah nggak sholat? Jawabannya adalah sah. Ini kalau dia yang berdonasi, Pak. Karena nanti dengan non muslim ini ada dua kondisi. Pertama, dia yang berdonasi. Yang kedua, diminta. Ada pula yang masukkan proposal. Ini kan beda nih. Kalau dia yang donasi, kesadaran dia, inisiatif dia, digolongkan dana buat masjid, kita boleh sholat, boleh. Tapi kalau kita minta proposal, minta kepada non muslim untuk bangun masjid, ini nanti kalau tidak ada persyaratan tetap boleh, tapi nanti agak ada izah kaum muslimin turun. Kebangetan, masa nggak ada kaum muslimin yang mau bangun masjid gitu ya, sampai minta kepada non muslim. Karena ini minta proposal bunyinya, Pak, minta, tercelanya minta. Izah kehormatan Islam turun di sana, Pak, karena tangan di bawah. Tapi kendati pun demikian, kalau tidak ada persyaratan aneh-aneh, tetap sah. Tetap apa? Sah. Tapi dicela lah karena minta tadi. Tapi kalau dikasih, kan tangan kita nggak minta, dia bangunin aja tuh, dipakai sholat tanpa ada syarat-syarat aneh-aneh. Dan memang unit usahanya usaha yang halal. Kita tahu dia cuma dagang normal tuh, dia punya restoran aja, bukan unit yang haram, bukan pula bos kartel pula yang bangun masjid. Ini kan bahaya pula, bos kartel Ustaz, bangun masjid lain juga, uang haram, tidak bisa kita jadikan mas. Tapi dia cuma dagang nasi goreng gitu ya, restoran nasi goreng, bangunin masjid, udah silakan pakai untuk beribadah, asalkan tidak ada syarat yang aneh. Tapi kalau meminta, jangan dulu lah. Kita ada kaum muslim, izahnya turun, kemudian Islam turun. Kadang mau bangun masjid minta donasi. Bedakan yang dikasih dengan minta. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Yang lain terakhir ya, kalau ada. Tidak ada. Kalau tidak ada,
Maka kita akhiri sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.